Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube I Love Fast TV. Boleh kita berikan tepuk tangan semuanya. Salam sehat dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan memberikan informasi yang sekali lagi bermanfaat dan ada yang bilang daging semua isinya. Mudah-mudahan apa yang nanti menjadi bahan bincangan kita di kesempatan hari ini dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan sebuah informasi yang bukan hanya tersampaikan, tapi juga informasinya dapat kita pahami bersama seiring dengan alokasi anggaran DPHJHT yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, saat ini saya sudah berada di studio dan sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, Bapak Saifuddin Ahmad MSI. Selamat apa aja deh Pak? Sehat Ya, Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Beliau yang mengomandani Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, dan saat ini kita akan ngobrol banyak. Artinya kita semuanya juga butuh pencerahan dan juga butuh banyak sekali ilmu, kemudian juga sosialisasi terkait sama-sama bersepakat untuk menggempur peredaran rokok ilegal melalui media komunikasi publik dalam hal ini dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Seperti apa sih Pak yang nanti akan kita sampaikan atau yang mungkin Bapak sampaikan untuk kita semua yang menyaksikan channel ini? Ya, jadi para pemirsa channel YouTube I Love Fast TV yang saya hormati dan saya banggakan, seperti yang disampaikan Mas Niko tadi bahwa kami melalui media komunikasi publik yang kita punya, Dinas Kominfo ini berusaha memanfaatkan media-media komunikasi publik untuk mensosialisasikan atau mendiseminasikan informasi terkait pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau maupun upaya untuk seperti yang jargon di belakang ini gempur rokok ilegal, Mas Niko. Jadi Kabupaten Pasuruan ini mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu cukup besar di Indonesia. Jadi oleh karena itu pemerintah daerah sesuai amanat regulasi peraturan perundang-undangan yang ada bahwa dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang cukup besar itu dimanfaatkan sesuai regulasi PMK di mana Dinas Kominfo adalah pengelola di sektor penegakan hukum, ya, penegakan hukum. Dari aspek penegakan hukum, salah satunya adalah sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan. Yang ini yang kita tekankan di Dinas Kominfo untuk memanfaatkan sektor penegakan hukum. Itu. Di beberapa episode yang sebelumnya Pak, jadi ada beberapa tamu yang sudah diundang oleh teman-teman dari awak media dari I Love Fast TV. Ada satu hal yang penting memang ketika ngomong soal media, ketika mensosialisasikan segala sesuatunya. Ngomong-ngomong soal media publik yang ada di Kabupaten Pasuruan. Ada Suara Pasuruan, kemudian juga salah satu diantaranya dari channel YouTube I Love Fast TV. Unsur keterlibatan dan juga apa sih Pak yang dilakukan oleh masing-masing lini layanan yang dimiliki oleh media komunikasi publik dalam hal ini dari Diskominfo. Jadi gini Mas Niko, media-media komunikasi publik yang kita punya ini kan banyak ya, baik media online dalam hari ini bisa website, kemudian kita punya channel YouTube, kemudian media-media yang lain misalnya media sosial. Kita punya IG, ya, kemudian Twitter, Facebook, dan lain-lain. Dan ini merupakan yang kita istilahnya kita manfaatkan, ya, untuk mendiseminasikan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai ini, khususnya adalah gempur rokok ilegal, ya. Termasuk kita punya radio Suara Pasuruan, 107 FM. Nah ini seperti radio Suara Pasuruan, kita kan segmen pendengar ini kan juga lumayan banyak ya di masyarakat. Jadi harapan kita juga media ini kita bisa sampaikan upaya-upaya gempur rokok ilegal ini di Kabupaten Pasuruan.
Kemudian juga kita memiliki pasukan, ya pasukan. Kalau kami mengistilahkan pasukan perang. Pasukan Dinas perang. Kominfo ini punya pasukan perang, yakni kelompok informasi masyarakat. Nah, Nah itu dia, itu Pak. Benar, dari benar. KIM istilahnya, kelompok informasi masyarakat yang di Kabupaten Pasuruan itu banyak, kurang lebih 125 KIM. 125 K. Masing-masing desa dari 125 ini memiliki kelompok informasi masyarakat. Ya, ini pasukan perang kita adalah untuk menyebarluaskan informasi di masyarakat. Dan itu Ya. efektif ya Pak ya? Efektif, benar-benar Oke. efektif. Nah, Gitu. ini kami dan juga beberapa rekan juga sempat Hmm. melihat Pak, ketika ngomong media informasi publik yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. 4O diantaranya sepertinya memang sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik itu dari sisi online-nya, offline-nya, on air-nya, bahkan on air-nya dan off air-nya. Ya harapan kami sih Pak, mudah-mudahan ketika ngomong salah satu tools, misalnya IG, misalnya Twitter, follower banyak. Tapi menurut Bapak, apakah itu bisa ditranslasikan juga untuk di audiensnya yang memang benar-benar organik agar message ini juga tersampaikan? Bagaimana Ya. Pak? Jadi media-media ini memiliki karakteristik masing-masing ya. Oke. Jadi kita juga istilah saya adalah bagaimana kita mendelivery. Oke. Jadi setiap pesan itu agar nyampe. Ya. Baik. Jadi beda kita pesan di Facebook, kemudian di Twitter atau di IG, Oke. itu cara delivery-nya yang harus membedakan sehingga masyarakat, terutama generasi milenial ini ya, yang berkecimpung memanfaatkan media-media sosial yang saat ini istilahnya booming gitu ya, itu harus kita manfaatkan. Teman-teman Dinas Kominfo juga kita dorong untuk selalu menyesuaikan media yang kita miliki, ya. Walaupun itu sebenarnya pesannya sama, pesannya yang disampaikan sama, tapi delivery-nya, cara menyampaikannya itu harus beda. Ya, termasuk di radio, kemudian di IG, ya, kemudian di website, itu sudah beda. Jadi itu yang sering saya sampaikan di teman-teman agar pesan yang disampaikan efektif, ya, nyampe dan kekinian. Nah, itu. Nah, betul itu. Pak, saya sepakat. Atau mungkin kita semuanya sepakat ya, menyampaikan hal kekinian, kemudian juga tepat sasaran, Betul. sesuai karakter atau segmentasinya, sehingga pesan terdeliver secara efektif. Iya, betul. Baik, ngomong-ngomong soal audiens, follower, dan lain sebagainya, kira-kira mungkin Bapak bisa memberikan apa ya, format apa sih Pak yang digunakan ketika kita mau menyampaikan, oke, kita akan sepakat gempur rokok ilegal. Ngomong soal milenial, hal apa mungkin yang sudah dilakukan oleh Diskominfo dalam hal ini untuk mendeliver message itu? Jadi kita, yang saya sampaikan di awal, kita punya pasukan perang, ya, kelompok informasi masyarakat ini. KIM ya? Ya. Jadi kita dalam tahun ini kita juga sudah melakukan sosialisasi terkait gempur rokok ilegal ini melalui kelompok informasi masyarakat. Dan saya tidak hanya istilahnya ini loh rokok ilegal itu kayak gini, ya, yang legal seperti ini. Tidak hanya itu. Jadi kita membekali teman-teman kelompok informasi masyarakat ini juga kemampuan dalam hal jurnalistik, ya, cara membuat istilahnya foto, ya, kadang-kadang news foto, ya, foto yang bisa menjadi bisa menyampaikan pesan, walaupun foto tapi bisa orang lihat foto itu bisa, oh ini foto ini di sini, siapa yang ada di situ, itu news foto. Kemudian sisi jurnalistik, kita juga melatih teman-teman KIM untuk bisa menjadi jurnalisme yang bagus, punya jurnalisme yang bagus. Kemudian kita juga bagaimana mengelola medsos. Teman-teman KIM juga kita latih media-media yang dia punya itu harus kita manfaatkan. Seringkali KIM ini kan tidak hanya menerima pesan atau
menerima informasi dari luar, tapi teman-teman Kim di seluruh Kabupaten Pasuruan ini juga menyampaikan informasi yang ada di desanya masing-masing untuk disebarluaskan ke masyarakat luas. Boleh kita berikan apresiasi dulu nih, Itu. kita berikan tepuk tangan dulu nih. Kim, Kabupaten Pasuruan dan juga Diskominfo. Cucok. Jadi Kim ini kita bekali agar mereka efektif yang disampaikan tadi. Rata-rata Kim yang ada di Kabupaten Pasuruan ini juga banyak yang anak-anak muda, gitu ya. Jadi masuk pengurus Kim itu juga banyak anak-anak muda. Jadi mereka juga punya istilahnya kemampuan IT yang bagus, kemudian juga media-media yang dia punya juga bagus, dan itu yang harus kita kembangkan. Dan saya sering sampaikan bahwa kalau menginformasikan terutama potensi daerah masing-masing itu harus punya trust, ya. Oke. Trust itu yang paling harus dipegang dan diingat. Sering saya sampaikan. Anda bolehlah menginformasikan macam-macam perihal keunikan desanya, potensi desanya, tapi kalau ternyata informasi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan, hilang trust-nya di masyarakat dan orang tidak akan percaya kalau mereka menginformasikan lagi. Baik, Nah, itu. baik, kita sepakat. Trust ya Pak ya, ini kata Benar, kunci nih. trust ya. Seperti yang disampaikan Pak Saifuddin tadi itu, ketika teman-teman Kim akan serentak melakukan say no to rokok ilegal misalnya. Betul. Tidak hanya ditunjukin gambarnya atau mungkin secara verbal, jangan konsumsi rokok ilegal, bukan begitu ya, tapi mereka mampu mengolah, kemudian disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing untuk kemudian dikemas sedemikian rupa dengan bahasa jurnalistik yang sudah dilatih oleh Diskominfo, kemudian juga sampaikan itu secara fakta. Bukan jadi hoax. itu kan ada kaitannya dengan gembur rokok ilegal. Oke. Ada kalanya teman-teman Kim ini kan juga menginformasikan potensi desanya, misalnya di desa A misalnya, dia ada potensi namanya apa istilahnya, Grojogan Sewu. Grojogan Sewu. Wah, Waduh. Grojogan Sewu itu, Iya, itu kan pas kalau hujan banyak grojokannya. Oke. Barang istilahnya pas kemarau, grojokannya nggak jadi 1000 gitu loh. Sehingga pada saat orang sudah viral, wah ke sana kita ada grojogan 1000. Ternyata pada saat ke sana tidak ada grojokannya. Nah, itu yang saya sampaikan di teman-teman Kim, jangan sampai trust itu yang dikorbankan hanya untuk mengejar viralnya saja. Betul. Nah, itu Mas. Betul. Artinya memang mereka sudah aware betul ya Pak ya, ketika ngomong soal potensi yang ada hubungannya dengan, misalnya kan hubungannya sama cuaca nih kan Pak. 1000 akan muncul ketika cuacanya juga mendukung. Ketika di cuaca yang lain misalnya kemarau, grojogannya tinggal 2. Iya. Sedangkan yang membaca update info itu juga berasal dari banyak kota, dari luar kota. Iya, akhirnya nggak perlu juga Pak ya kalau misalnya informasinya nggak benar ya Pak ya. Iya, sama pada saat kita membranding suatu daerah. Nah, kita membranding suatu daerah ya, bahwa kita punya potensi bunga krisan. Oke, bunga krisan. Ya. Yang perlu kita pegang adalah ada nilai kontinuitasnya tidak ada. Kemudian berapa kapasitas produksi itu. Kemudian apabila ada permintaan pasar, bisa enggak tercapai itu. Nah, ini nilai-nilai ini yang harus kita pertimbangkan. Ya, itu sudah saya sampaikan ke teman-teman Kim. Contoh-contoh hal tersebut harus kita pegang. Kalau tidak, ya itu tadi, trust-nya lagi. Benar. Karena mereka di luar sana kan jujuk informasinya bertanya sama mereka yang mempublish info itu ya Pak ya. Saya bisa pesan bunga ini nggak untuk bawa ke luar kota misalnya, sejumlah sekian banyaknya gitu. Tapi ternyata di sisi itu putus. Ya, ternyata tidak memenuhi. Tidak bisa memenuhi yang bisa. Sehingga kalau kita informasikan lagi, oh di tempat saya ada ini, udah enggak percaya. Itu. Knowledge product ketika tidak disampaikan dengan baik dan benar oleh para pengelola informasi, namun dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika sudah membekali bahkan untuk teman-teman Kim yang sejumlah 100 sekian yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Tepuk tangan dong buat Kominfo.
layaknya sebuah sinergi dan juga sebuah kemasan informasi. Ketika data cuma hanya disampaikan begitu saja belum menjadi informasi. Namun Dinas Komunikasi dan Informatika mencoba untuk mengolah data sedemikian rupa sesuai dengan fakta yang ada, disampaikan dengan format dan juga karakteristik di masing-masing daerah, akhirnya menjadi sebuah komunikasi yang menarik. Kemudian unsur lifetime atau continuity-nya juga bisa dipertanggungjawabkan, sehingga mata rantai untuk konsumsi medianya dan pesan yang diserap bisa tersampaikan. Pak Saifuddin, saya nanti juga pengen dong belajar banyak hal mengenai metode yang dilakukan di Diskominfo, efektivitas pengelolaan media komunikasi publik yang ada di Kabupaten Pasuruan, khususnya terkait dengan gempur rokok ilegal. Pemirsa jangan beranjak dulu kemana-mana ya, nanti kita bakal ngobrol lagi. Kalau tadi masih anget, nanti kita akan ngobrol lebih panas lagi di channel YouTube I Love Pas TV. So, jangan beranjak kemana-mana, tetap di I Love Pas TV. Ketentuan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru. Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan merek baru, pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tarif cukai hasil tembakau dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Permohonan penetapan tarif cukai dibuat dengan memperhatikan ketentuan berikut. 1. Melampirkan contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau. 2. Daftar merek yang dimiliki sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam lampiran 4 Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37-BC-2017 tentang tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau. 3. Surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lain dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Desain kemasan yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak menyerupai desain kemasan yang dipergunakan oleh produk lain. Telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, termasuk di dalamnya pencantuman peringatan dan informasi kesehatan. Masih di bincang-bincang luar biasa bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, Bapak Saifuddin Ahmad. Dan tadi sudah sempat disinggung juga peran serta masyarakat dalam hal ini. Kim, seperti apa dan bagaimana sih Kim itu sejauh ini, dan apa juga yang sudah mereka hasilkan dalam rangka membantu sosialisasi pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui wadah Kim, Kelompok Informasi Masyarakat. Silakan. Oke, jadi gini Mas Niko, kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Pasuruan ini sangat diperhitungkan di Jawa Timur. Jadi pola pembinaan yang sudah kita lakukan, ini belum saya menyentuh sosialisasinya ya, tapi pola pembinaan Kim di Kabupaten Pasuruan ini adalah kita bagi menjadi 5 klaster. Ya. 5 klaster? 5 klaster. Jadi klaster yang tertinggi itu klaster 1. Ya. Semakin ke bawah, ya klaster 1, 2, 3, sampai 5. Ya. Jadi Kim-Kim yang kelompok informasi yang baru-baru terbentuk, itu tidak bisa langsung menjadi klaster 1, itu tidak bisa. Harus melalui jenjang terbawah dulu. Gitu. Jadi klaster 5 dulu. Ukurannya apa untuk bisa jadi Kim klaster 1? Jadi masing-masing klaster itu perlakuan pembinaannya beda. Jadi metode pembinaannya beda. Jadi klaster 5, 4, dan 3 itu masih kita dorong adalah dalam hal manajemen organisasi. Ya, baru terbentuk, ya kita cara berorganisasinya kita ajari, administrasinya kita benahi, gitu. Jadi tidak serta-merta kita ajari fotografi, jurnalistik, gitu, nggak bisa. Harus kita kuatkan dulu organisasinya, ya, pengurusnya kita beri pembinaan organisasi, cara berorganisasi, hubungan antar pengurus bagaimana, itu kita, terutama administrasi kita kuatin. Kemudian juga kita bertahap sampai dengan klaster 1 itu melalui spesialisasi sudah. Misalnya contohnya klaster 5, 4, dan 3 itu kita ajari membuat blog atau web. Ya, masing-masing punya web. Oke. Ya, itu awal
pertama, Kim itu harus punya web. Karena itu bahan untuk dia menginformasikan keluar ya, itu harus punya. Karena basic Kim itu tidak seperti dulu. Kalau dulu itu kelompok pencapir. Ya, Kim itu hampir sama dengan kelompok pencapir. Dulu masih pakai kentongan misalnya manggil orang simulasi gitu ya. Iya, baru ke tempat mana kalau ada koran misalnya surat kabar ditempel ya, ditempel. Akhirnya diterangkan ini ada berita ini di surat kabar ini, itu kelompok pencapir. Kemudian kalau ada berita dari RRI, dia membawa radio, dibawa ke situ ke ruang pertemuan, dengarkan bersama-sama. Ya, sekarang sudah beda, sudah berubah ya Pak ya? Sudah berubah. Semua digital. Jadi itu yang kita bekali. Mereka harus punya web atau kalau dasarnya itu blog aja, buat blog. Nah itu. Jadi metode pembinaannya seperti itu Mas Niko di awal. Semakin ke atas, semakin spesialis. Mereka kita ajari cara reportase. Ya, gitu ya. Mereportase, mulai kita buat reportase, kemudian kita ajari talk show, ya, kemudian kita ajari jurnalistik, membuat berita, fotografi, ya, itu. Jadi kenapa saya berlakukan seperti ini Kim seluruh kabupaten ini? Karena apa? Kita harus bisa berkompetisi di tingkat Jawa Timur maupun nasional. Itu. Baik. Jadi pertama yang dinilai kelompok informasi masyarakat kalau adanya kompetisi adalah pertama adalah manajemen organisasinya. Manajemen organisasi. Iya, yang pertama dinilai. Setelah manajemen organisasinya bagus, baru dia dikompetisikan melalui LCCK namanya. LCCK. Lomba Cerdik Cermat Komunikatif. Ya, itu sudah harus expert. Ya, jadi kompetisi Kim itu dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur 2 tahun sekali. Jadi setiap 2 tahun ada kompetisi Jawa Timur. Dan alhamdulillahnya setiap ada kompetisi Kim, kita mesti juara. Tepuk tangan dong buat Kimnya dari Kabupaten Pasuruan. Kim Kabupaten Pasuruan ini mesti juara. Berjenjang. Iya. Berjenjang. Betul. Yang paling utama adalah balik lagi soal SDM ya Pak ya. Memanage organisasinya dia sendiri. Sebelum ngomong soal konten, produksi konten dan lain sebagainya. Pertama adalah organisasinya yang kita benahi. Oleh karena itu mesti kita masuk grand final. Karena secara organisasi sudah kuat, kemasannya dia sudah bagus, sehingga tinggal aja kompetisi. Yang lain lewat. Mudah-mudahan teman-teman Kim yang ada di Kabupaten Pasuruan atau kelompok informasi masyarakat yang ada di Kabupaten Pasuruan juga menyaksikan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Kim ya, wah luar biasa. Padahal dulu Pak, ketika ngomong informasi benar katanya Pak Saifuddin, koran ditempel, kemudian juga mendengarkan radio bareng-bareng. Nonton televisi yang dulu belum banyak orang yang punya televisi, nontonnya juga bareng-bareng. Dan masih hitam putih juga bareng-bareng. Sekarang seiring dengan perubahan dan juga kebutuhan masyarakat akan informasi, beliau tadi juga menyampaikan bahwa harapan dari apa yang mereka lakukan bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, tapi ada metode-metode khusus. Ada jenjang-jenjang yang harus dilalui ketika Kim, ini kayaknya satu-satunya di dunia nih Pak. Kelompok informasi masyarakat, kita tahu kalau di Amerika nggak ada Pak. Nggak ada, yang ada cuma di Kabupaten Pasuruan nih kayaknya. Di Indonesia aja tidak semua ada Kimnya. Bener Pak, bener. Jadi bukan hanya berkompetisi di wilayah Jawa Timur atau bahkan di tingkat nasional. Tapi kami yakin deh Pak, kayaknya kalau sudah WWW itu kan berarti sudah internasional itu betul. Yang akan mengkonsumsi informasi itu. Update iya, cuman keberlanjutan informasinya ini juga cukup jadi perhatian juga ketika ngomong soal sosialisasi apapun. Jadi kita semakin mantap nih kayaknya ketika ngomong kampanye atau kampanye soal gempur rokok ilegal, mereka kayaknya udah nggak asing. Seperti apa dulu ya yang harus kita lakukan dalam rangka bersosialisasi hal yang semacam ini ketika ada sebuah kampanye materi sosialisasi, karena mereka juga udah punya step-stepnya gitu ya Pak ya.
Jadi teman-teman ini kan sudah kita bekali ya cara mendelivery yang saya sampaikan tadi. Jadi baik editorialnya atau jurnalistik dalam bentuk narasi panjang, kemudian juga kita bekali juga kita buat display contohnya. Jadi campaign-campaign seperti ini, gempur rokok ilegal itu bisa dinarasikan dalam bentuk panjang, juga dalam bentuk gambar atau display. Mereka sudah istilahnya sudah bergerak ke sana gitu loh ya, bergerak ke sana. Jadi berusaha istilahnya memanfaatkan media yang dia punya, sekaligus kemampuan yang mereka miliki, agar ini tersebarluaskan, gitu, tersebarluaskan bahwa dengan melalui teman-teman Kim yang saya sampaikan tadi, pasukan perang saya, pasukan perangnya Dinas Kominfo, itu bisa istilahnya membumi di masyarakat, ya. Kemudian masyarakat secara luas tersampaikan informasi-informasi terkait rokok-rokok yang ilegal. Dan dengan seperti itu, mau nggak mau, semakin sedikit rokok ilegal yang beredar di Kabupaten Pasuruan, pendapatan negara semakin meningkat. Dan orang-orang juga akhirnya tersadar bahwa ketika kita menolak untuk sama-sama menolak menggempur rokok ilegal, yang pada akhirnya kan di PHCHT kan balik lagi ke kesejahteraan Jadi masyarakat ya, Pak, pendapatan negara terutama dari dana bagi hasil cukai ini, khususnya pendapatan cukai maksud saya, itu adalah yang terbesar dari Kabupaten Pasuruan. Se-Indonesia ya Pak? Se-Indonesia. Sehingga DBHCHT yang turun ke Kabupaten Pasuruan ini adalah yang terbesar di Indonesia. Ini poin penting juga nih Pak kayaknya. Jadi kita aja berpikir, ya kita tahu lah di beberapa kota kabupaten yang memang punya industri yang bergerak di skala besar untuk bidang rokok dan lain sebagainya. Ternyata bukan kota kabupaten yang selama ini kita bayangkan, bahwa kan justru di Kabupaten Pasuruan ya Pak ya? Ya, jadi Kabupaten Pasuruan ini memang memiliki industri rokok yang cukup banyak ya, dan produksinya cukup besar. Sehingga wajar kalau kita dapat dana bagi hasil cukai hasil tembakonya se-Indonesia terbesar. Ya, ada yang dari Kudus itu di bawahnya Pasuruan. Jadi rokok jarum itu kan di Kudus itu juga di bawahnya Pasuruan. Jadi terbesar adalah Kabupaten Pasuruan. Kita punya banyak pabrik rokok besar maupun pabrik rokok yang kecil juga banyak. Itu yang menjadikan kita penyumbang cukai dari rokok yang terbesar di Indonesia. Meskipun lahan yang ada hubungannya dengan pertanian tembakau juga tidak sebesar, sebanyak itu, gitu ya. Tapi karena kita punya produksi rokok, karena cukai itu kan dikenakan pada rokok, bukan pada tembakonya. Betul, ya, pada jadi ya. walaupun kita areal tembakonya sedikit, tapi karena produksi rokoknya banyak, itu yang mendapatkan dana bagi hasil juga terbesar. Gitu. Ketika ngomong sosialisasi Pak, ini kayaknya menarik nih soal kelompok informasi masyarakat. Apakah materi campaign dalam rangka say no to rokok ilegal, ketika Diskominfo untuk jadi headline hari ini selama beberapa bulan ke depan ya, juga nggak Pak? Betul, jadi kita kan lakukan sosialisasi ini di 20 angkatan ya, masing-masing angkatan 50 orang, otomatis 1.000 orang. 1.000 orang sudah? 1.000 orang yang sudah kita sosialisasikan. Belum juga dinas lain juga ada kan, misalnya Kesbang Pol, kemudian ada Satpol PP yang juga mensosialisasikan hasil yang sama gitu. Tapi berbeda segmen pesertanya, karena kita sasarannya masing-masing kan sesuai stakeholdernya dinas atau PD. Jadi tapi karena saya yakin dengan pasukan perang saya ini cukup istilahnya bergerak langsung di desa dengan memanfaatkan media digital, ya itu lebih efektif. Perubahan konsumsi media dan juga perangkat yang mereka gunakan untuk mendapatkan informasi. Kim, kata punya ada di desa juga. Respon dari teman-teman sekitar gimana sih Pak dengan keberadaan Kim ketika mereka mulai untuk mengemas sesuatu untuk kemudian bisa menjadi sebuah informasi? Jadi gini, di desa ini sebenarnya sangat terbantukan dengan adanya kelompok informasi masyarakat.
saya harapkan pemerintah desa juga punya atensi yang cukup besar kepada teman-teman KIM ini dengan support anggaran, support dalam bentuk apapun ya, agar teman-teman KIM ini bisa mengembangkan keberadaan organisasinya. Karena rugi pemerintahan desa kalau tidak memanfaatkan kelompok informasi masyarakat ini. Apalagi di beberapa informasi terkait juga kehadiran tamu-tamu kita di studio kita, Ya. banyak di antara peredaran rokok ilegal terjadi di daerah pinggiran, Ya. suburban sampai Ya, dengan di betul. desa. Kim mampu untuk melakukan sosialisasi dulu. Jadi teman-teman KIM ini kan sudah kita bekali, ya, kita bekali bagaimana mendelivery suatu informasi, ya. Bukan KIM yang menangkap, Bukan KIM yang menangkap, tapi memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa oh rokok ini tidak ada cukainya, misalnya ya, tandanya rokok ini ilegal. Kemudian juga di istilahnya di bea cukai juga ada kan, istilahnya hotline pengaduan apabila ada rokok ilegal di mana, itu kan masyarakat dengan seperti itu tahu, bisa menginformasikan kepada teman-teman penegak hukum untuk melakukan istilahnya operasi bersama ya, antara bea cukai, kemudian kepolisian, kejaksaan maupun teman-teman Satpol PP. Gitu. Sesuai dengan posnya masing-masing ya Pak. Ya. Penindakan ada bea cukai. Ada, kita hanya sosialisasi, masyarakat sudah tahu, sehingga kalau ada objek atau rokok ilegal di mana dia produksi atau diperjualbelikan, mereka langsung menginformasikan ke hotline yang ada itu. Gitu. Informasi untuk kemudian menjadi headline utama supaya serentak dilakukan oleh para pegiat komunikasi khususnya di KIM. Ya. Hubungannya dengan ada salah satu layanan Diskominfo yang lain. Saya ada Suara Pasuruan, kemudian juga ada beberapa media sosialnya juga. Ketika itu dilaksanakan secara berbarengan, apa hasil yang bisa dinikmati secara nyata? Jadi kita kan juga ada iklan layanan masyarakat. Di Radio Suara Pasuruan juga ada iklan layanan masyarakat terkait gempur rokok ilegal ini. Sehingga kita kan serentak ya, serentak KIM juga menginformasikan, kemudian kita media-media di Dinas Kominfo ini seperti Suara Pasuruan, radio, itu juga mensosialisasikan ELM itu secara terus-menerus. Mau nggak mau kan ini tersebar luaskan ya informasi-informasi terkait gempur rokok ilegal ini. Dan ini yang sangat istilahnya membumi ya. Masif ya. Ya, jadi diseminasi ini benar-benar tersebar luaskan secara nyata di masyarakat. Ketika ngomong soal sudah nggak usah beli rokok yang kemasannya polos begitu, mereka bisa langsung tersadar dengan beberapa fitur dan juga layanan yang dimiliki oleh Diskominfo, baik dari media elektronik, cetak, kemudian juga sosial media, atau bahkan sampai di kelompok informasi masyarakat. Iya, jadi ini yang memang tujuan kita memanfaatkan media komunikasi publik bahwa secara bersama-sama, tidak hanya kelompok informasi masyarakat yang mendiseminasikan, tapi kita kan punya banyak. Jadi media-media komunikasi publik kita manfaatkan untuk semakin menyebarluaskan informasi gempur rokok ilegal itu di masyarakat, ya, sehingga masyarakat semakin tahu. Dan kita juga menyebarluaskan melalui media cetak, media online yang di luar milik Dinas Kominfo. Jadi selain itu juga kita juga kerjasama dengan TV swasta yang lain gitu ya. Jadi distribusinya memang dari Kominfo untuk kemudian bisa bekerja sama dengan mitra jadi media kita yang lain. Media regional, nasional maupun lokal kita sasar. Jadi ya semakin luas gitu ya. Jadi sosialisasi terkait gempur rokok ilegal ini. Komunikasi, kemasan informasinya, kemudian formatnya yang sudah didesain sedemikian rupa, mereka juga mampu untuk menangkap itu untuk kemudian didistribusikan menjadi sebuah informasi yang layak untuk dikonsumsi. Informasi adalah hal yang paling penting ketika seseorang akan mampu mengetahui dan mengidentifikasi satu atau dua data yang mereka butuhkan untuk menjadi sebuah informasi yang memang benar-benar faktual.
Namun seperti apa dan bagaimana ketika anggaran ini di tahun ini atau bahkan di tahun selanjutnya masih akankah bergulir dan masih akankah mereka untuk terus bersemangat mensosialisasikan apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi misi pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Nanti kita akan perbincangan lebih lanjut dengan Bapak Saifuddin Ahmad. Jangan beranjak dulu, tetap di I Love Pas TV. Memahami dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi kepala daerah penghasil cukai atau tembakau PMK nomor 222-PMK.07-2017. DBHCHT merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan atau provinsi penghasil tembakau sebesar 2% dari penerimaan cukai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39/2007 tentang cukai, DBHCHT digunakan untuk mendanai sejumlah program, yaitu peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pemberantasan barang kena cukai atau BKC ilegal. Penerimaan DBHCHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten atau kota, dialokasikan untuk mendanai program sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional, terutama untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan, serta pemulihan perekonomian di daerah. Pemirsa, masih di channel I Love Pas TV dan kita juga masih ngobrol banyak soal kemasan komunikasi media publik yang terkait dengan kampanye gempur rokok ilegal. Dukungan pemerintah bukan hanya memberikan pelatihan, pendidikan, dan juga bimbingan secara berjenjang. Salah satu contohnya adalah kepada kelompok informasi masyarakat yang tersebar di desa atau mungkin di kelurahan. Namun dukungan berupa anggaran, apakah juga masih akan bergulir ketika kita membicarakan untuk masa-masa yang akan datang? Gimana Pak Saifuddin, untuk anggaran kira-kira support yang seperti apa lagi yang harus diberikan khususnya untuk tahun-tahun mendatang misalnya masih adakah? Jadi untuk sosialisasi ini memang setiap tahun dilakukan oleh pemerintah daerah, ya, karena di regulasinya PMK 26 itu bahwa 25% dari DBHCHT yang ada di Kabupaten Pasuruan harus dialokasikan di penegakan hukum. Di dalam komponen penegakan hukum ini salah satunya adalah sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai, termasuk di dalamnya campaign gempur rokok ilegal. Ya, itu. Jadi saya ini istilahnya bahasa Jawa itu gendong indit. Nah, apa istilah bahasa Indonesianya itu? Iya. Jadi sambil menyelam minum air. Ya. Karena keterbatasan anggaran kita, bahwa untuk membina atau melakukan pembinaan KIM di seluruh Kabupaten Pasuruan, baik desa maupun kelurahan, itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini, selain kita melakukan sosialisasi terhadap teman-teman KIM yang nanti didiseminasikan atau disebarluaskan melalui media-media mereka miliki, juga saya melakukan pelatihan-pelatihan yang bersifat spesialisasi tadi. Spesialis ya sesuai klasternya masing-masing. Sehingga dapat gitu ya, sosialisasinya dapat, kemudian pembinaan teknis mereka juga dapat, ya itu yang saya harapkan. Nah, melalui sosialisasi ini juga teman-teman KIM semakin meningkat kompetensi maupun kemampuan SDM-nya, ya, sehingga mereka selain bisa mensosialisasikan, dia juga mendapatkan pengetahuan, keterampilan terkait pengelolaan KIM. Ya, itu yang sumbangsi kita. Kalau kita mensupport secara anggaran memang belum, ya. Misalnya kita melakukan hibah ke KIM-KIM itu kan tidak ada. Jadi yang bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian yang sudah kita lakukan juga
di Kabupaten Pasuruan ini sudah terbentuk Forum Kim Kabupaten. Forum Kim Kabupaten. Ya, jadi pengurusnya adalah dari forum-forum Kim Kecamatan. Ya, Forum Kim Kabupaten ini pada tahun 2018 itu dikukuhkan oleh Pak Bupati Pasuruan, Pak Irsad Yusuf. Dan pada saat itu sekaligus diberikan personal komputer masing-masing Forum Kim Kecamatan, ada 24. Ya, itu salah satu wujud perhatian Pemkab juga. Baik. Selain kepala daerahnya perhatian ke Kimnya, Baik. juga Pemdanya juga perhatian dengan memberikan fasilitas itu. Dan ini di kecamatan juga begitu, sudah terbentuk 24 Forum Kim Kecamatan. Nah, jadi di Kabupaten Pasuruan ini menjadi role model, ya Mas Niko. Di Jawa Timur ini pembinaan Kim, pola pembinaan, metode dan sebagainya terhadap Kim ini sudah menjadi role model dan menjadi percontohan di Provinsi Jawa Timur. Boleh kita berikan tepuk tangan lagi dong. Jadi sering kabupaten-kabupaten lain atau kabupaten kota yang lain, baik Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur, sudah pernah melakukan studi tiru ke Kabupaten Pasuruan. Nah, ini menjadi motivasi betul, bagi Pak. kita semua, teman-teman Kim. Dan ini seringkali saya sampaikan di forum-forum teman-teman Kim itu bahwa mereka sudah menjadi diperhitungkan gitu ya, di kancah regional maupun nasional. Itu. Ini luar biasa ini. Jadi bentuk perhatian pemerintah untuk memberikan sebuah perhatian kepada kelompok informasi masyarakat yang tersebar di desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Ada 24 kecamatan, 365 desa dan juga kelurahan yang tersebar sudah dilatih, diberikan support berupa perangkat untuk kemudian bisa menjadikan Kim menjadi sebuah organisasi yang mampu memberikan bukan hanya sekedar informasi tapi juga mengedukasi warga masyarakat Kabupaten Pasuruan, khususnya sudah bersepakat semua ketika serentak melakukan campaign say no terhadap rokok ilegal. Baik Pak Saifuddin, ke depan ada cita-cita lain nggak menurut Pak Saifuddin nih dari Diskominfo untuk teman-teman Kim agar pola persebaran pendistribusian informasi dari teman-teman Kim lebih mudah diaksesnya, kemudian juga mereka melakukan sesuatunya juga lebih mudah dan lebih efektif lagi. Apa sih Pak harapan ke depan soal Kim dalam rangka memberikan dan juga mendistribusikan informasi? Jadi gini Mas Iko, perjalanan pola pembinaan Kim ini kan tidak begitu saja seperti sekarang. Oke. Jadi dulu pembinaan Kim itu istilahnya door to door. Kita yang turun ke bawah. Istilah kita turun ke lokasi-lokasi Kim yang ada maupun yang akan membentuk Kim. Itu dulu. Kemudian pembinaan-pembinaan yang kita lakukan dulu juga begitu. Turun ke kecamatan-kecamatan. Dan itu bagi saya tidak efektif, gitu ya. Oleh karena itu kami akhirnya menemukan pola yang seperti yang saya sampaikan tadi. Membentuk klaster-klaster dan sekaligus kita mengundang mereka, ya. Mengundang mereka itu tidak hanya kelompok Kim A misalnya, kita undang ke kabupaten, tidak. Seperti yang dulu seperti itu, jadi kita turun ke kecamatan A, ke desa A gitu ya, itu melakukan pembinaan dan itu tidak efektif. Ya. Kalau kita mengundang mereka berkumpul pada suatu event atau pertemuan, itu kan masing-masing Kim misalnya diwakili 2 orang, 1 orang, 2 orang gitu. Mereka akan berinteraksi dengan Kim-Kim yang lain. Ya. Mau tidak mau, mereka akan bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Oh, Kimmu di sana bagaimana? Itu terjadi interaksi di situ. Dan itu punya nilai tambah bagi mereka. Beda kalau kita lakukan di desa B misalnya. Kita ke situ. Desa C dan D dan sampai Z tidak akan tahu. Itu. Mereka bisa saling sharing. Nah, mereka bisa curhat. Betul. Kemarin loh waktu aku ngetik ternyata mati lampu. Akhirnya ketikanku belum selesai. Nah, itu solusinya apa? Solusinya misalnya? apa? Itu memang benar terjadi memang kalau teman-teman Kim kalau berkumpul dalam suatu event atau pertemuan gitu ya, selama 2 hari misalnya.
itu mereka pasti ya kita buat memang seperti itu agar mereka ya tadi istilahnya yang ada di sana tidak ada di saya, itu yang ada di saya tidak ada di sana, lah itu bisa saling melengkapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berharap kepala desa dan kepala kelurahan itu aware, ya. Kemudian ada atensi lebih kepada teman-teman KIM. Ada kalanya ya mohon maaf, pemerintah desa ada kalanya yang belum mensupport, ya teman-teman KIM. Mungkin dianggap KIM itu opo, gitu ya. Benar Pak. KIM itu barang opo, ya. Padahal harapan kita pemerintah desa ini harusnya memanfaatkan teman-teman KIM ini sebagai agen informasi, ya. Istilahnya kalau mereka tahu sekarang kan eranya digital, ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti orang terlibat dalam digitalisme itu. Nah, ini yang harus dimanfaatkan dengan kemajuan teknologi dan sebagainya. Itu akan mendorong desa itu semakin dikenal. Ya, yang tadinya desa itu belum apa-apa, tapi karena ada informasi melalui media-media seperti itu jadi terkenal. Pengalaman contoh, ada satu KIM di suatu desa mempunyai blog. Dia blognya itu spesialisasinya adalah blog wisata. Wisata di ya, desa. Wisata pun dia kemas wisata histori, ya, wisata zaman Belanda dan sebagainya. Ternyata ada wisatawan warga negara asing Amerika ya, yang mengikuti blog itu, ya, dan ternyata mereka tertarik, ya, dan orang itu menyebarluaskan melalui medianya dia, itu kejadian yang di Pasuruan. Setiap ada acara adat, upacara apa, di-share sama medianya dia. Itu orang Amerika. Kita kan tidak menyadari kalau media yang kita sampaikan informasi ternyata ada yang baca orang Amerika. Kadang-kadang kita nggak berpikir ke situ ya Pak ya. Dipikir yang baca orang lokal di situ aja. Tidak. Betul itu terjadi. Akhirnya apa? Mereka datang ke sini, ke Pasuruan, dan menyampaikan bahwa saya tahu informasi tentang desa sampean dari blognya sampean. Itu luar biasa. Tepuk tangan dong, gitu sekali ya. lagi. Ini adalah sebuah dampak yang mungkin tidak dimiliki oleh media lain. Katakanlah ada media yang major atau media yang sudah capital gede, ada media yang memang sudah punya trust yang luar biasa. Namun informasi di luar sana orang bisa mengakses dan memberikan perhatian lebih kepada KIM khususnya yang ada di salah satu desa di Kabupaten Pasuruan. Artinya seefektif dan seefisien itu yang sudah mereka lakukan, apalagi dalam rangka kita bersama-sama bersepakat untuk menggempur rokok ilegal. Luar biasa, Pak. Dan itu benar-benar kejadian ya. Benar. Padahal kalau misalnya dirunut lagi, kita sama sekali mungkin nggak berpikir ke arah situ. Tapi ada satu sisi yang menjadi concern khusus. Untuk itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman KIM bahwa Anda tidak sendirian, gitu ya. Maksud saya, bolehlah Anda putus asa, misalnya nggak ada perhatian dari pemerintah desa, pemerintah kelurahan, tapi Anda tidak sendirian. Tunjukkan eksistensi Anda untuk menunjukkan bahwa saya mampu. Dengan saya punya KIM media ini membuat desa saya semakin maju. Dan yang saya wanti-wanti ke teman-teman KIM adalah Anda bukan oposisi, ya. Jangan menjadi istilahnya Anda misalnya contohnya Anda ada kecelakaan di desa itu. Ya jangan diinformasikan ke media sampean buat apa? Betul. Itu konsumsinya media yang lain, bukan betul. media sampean. Yang sampean sampaikan adalah media informasi yang bersifat positif. Potensi desa, potensi kelurahan. Saya contohkan lagi misalnya, kelurahan itu kan dipandang bahwa apa yang saya informasikan? Tidak ada potensi wisata di kelurahan saya. Tidak ada wisata gunung, biasanya kelurahan itu kan di perkotaan ya. Benar. Di perkotaan. Jadi mereka kadang pesimis. Gimana Pak Adis? Saya bisa, loh, sampai di kota itu sebenarnya banyak. Contoh, kebiasaan orang kelurahan misalnya di perkotaan itu kan, misalnya ada kampung kuliner. Ya, ada orang yang suka di situ, ada kelompok ibu-ibu yang suka membuat roti kering.
ya itu bisa dikemas jadi objek wisata. Terus kemudian ada yang suka coret-coret, ya pemudanya itu sukanya coret-coret tembok, ya jangan dihapus, ya terus kemudian jangan eh, istilahnya dibenci, ya, malah manfaatkan sehingga ada kampung warna-warni sekarang, ya itu di perkotaan, di desa jarang. Desa yang memanfaatkan biasanya ya kondisi alamnya, ya dia persawahan misalnya Benar, buat Pak. tempat wisata sawah Benar. atau gunung itu sudah biasa. Jadi untuk tidak putus asa itu kayaknya benar kalau mereka saat ini bilang kalau misalnya aku kehabisan konten itu nggak mungkin ya Pak? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Karena saya bilang Anda kan mulai lahir di situ, sampai besar, sampai menikah dan bekerja di situ. Kenapa bisa hidup? Saya gitu kan. Lah pasti punya potensi di situ. Walaupun Anda di Lumbang yang katanya berbatu-batu dan sebagainya, jarang buktinya hidup dan enggak mau pindah. Biasanya kalau orang di situ enggak ada potensi kan pindah ke daerah yang lain yang punya potensi kan. Benar. Ya. Ternyata Anda kan hidup. Tandanya di situ ada potensi, buktinya sampai hidup kok. Nah, itu yang sering saya sampaikan ke teman-teman Kim, bahwa apapun yang ada di situ bisa menjadi potensi dan bisa dikembangkan di masyarakat untuk menjadi istilahnya pendapatan desa. Benar. Contohnya ada yang sederhana saja, memanfaatkan dam. Yaitu di Kim Pleret. Pleret, betul. Ya. Betul. Itu dam, itu biasanya zaman kecil saya itu kan buat mandi ya. Betul. Kalau ke sawah, mandi, di Anjlok. dam ya. Ternyata apa? Dipakai wisata. Dengan teman-teman Kim yang kreatif, itu dipakai tempat tujuan wisata. Benar. Ya. Terus kemudian kembali lagi tanya ke saya, loh Pak, ternyata bosan orangnya. Setelah ke situ, enggak ke situ lagi. Nah, tandanya Anda tidak mengembangkan potensi yang Anda punya untuk ada nilai tambah. Ya, jadi setelah ke situ enggak akan balik. Ya, oleh karena itu buat kesan apabila ada orang yang ke desa Anda, minimal setelah melihat objek itu, minimal bisa makan di situ. Kemudian apabila sudah makan, mesti butuh oleh-oleh. Ya, sediakan oleh-olehnya. Ya. Kemudian kalau sudah kembali, kalau ke situ lagi tetap, mengunjungi dam, kemudian makan di situ, terus oleh-oleh, tidak akan balik lagi. Oleh karena itu harus dikembangkan lagi. Misalnya di situ ada spot-spot foto yang lain misalnya. Sama yang saya sampaikan di teman-teman Kim, saya pernah ke Bali, ke Ubud, itu kan teras-teras siring ya, Ubud itu. Pertanyaannya teras siring Iya. di sawah. 1 tahun ke situ saya, tahun berikutnya saya ke situ lagi, beda. Gitu. Jadi yang dulu ada, ternyata sekarang ada lagi. Nah, bukan gitu hanya ya. di satu lokasi itu ya Pak ya? Iya, jadi ini baru. Nah, gitu ya. Iya. Jadi akhirnya saya nggak bosan, saya sudah 4 kali kalau nggak salah ke Ubud itu. Dengan dulu nggak ada, ternyata sekarang ada lagi. Nah, itu. Jadi teman-teman saya motivasi seperti itu. Kalau tidak ya lama-lama habis wisatawannya nggak akan ke situ lagi. Dari door to door, kemudian juga ada pola perubahan terkait dengan komunikasi ketika berkumpul secara komunal. Itu adalah sebuah hal yang bisa saling memotivasi satu dengan yang lain untuk Kim. Bisa jadi ketika ngomong gempur rokok ilegal, Kim satu dengan Kim yang lain sesuai dengan klasternya masing-masing punya metode yang sendiri-sendiri, punya format sendiri-sendiri, tapi tanpa harus meninggalkan benang merah dari pesan yang akan disampaikan. Luar biasa Pak, kita sudah punya banyak ilmu, jadi nggak ada alasan lagi kalau misalnya kita kehabisan konten ya Pak ya. Misal di desa, Bapak tadi sudah mencontohkan dari sisi kuliner gitu aja. Ngomong Serabi Bandol kan nggak habis dikupas dalam satu blok ya Pak ya. Kemudian juga di kota, ketika ngomong, kalau sudah mulai dari kecil sampai sekarang, kamu tinggal di situ dan buktinya hidup. Ada banyak hal, berarti kamu kerasan, kenal sama daerahnya. Luar biasa, pesan itu yang nanti akan kami sebarluaskan kepada teman-teman, sehingga saat ini ketika kita ngomong melalui media komunikasi publik, dari Diskominfo Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini bersama-sama Gempur Rokok Ilegal,
mudah-mudahan semuanya bisa serentak Nggih. untuk Betul. membunyikan bahwa say no to rokok ilegal. Pak Saifuddin, terima kasih waktunya Sama-sama. sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan teman-teman I Love Pas TV juga akan membuat sebuah pengembangan-pengembangan baru sehingga format komunikasi dan lain sebagainya akan lebih diterima dengan baik dan juga berkesan ya Pak ya. Iya. Untuk selalu nunggu-nunggu informasinya dan bisa jadi jujukan informasi juga. Terima kasih Pak Saifuddin. Sama-sama. Pemirsa, banyak hal yang sudah kita ambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Dan yang jelas hanya di I Love Pas TV yang memberikan informasi yang tidak mereka berikan. Artinya informasi yang edukatif, informasi yang informatif dan juga mudah-mudahan memberikan solusi untuk kita saat ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih, salam sehat, dan tetap patuh protokol kesehatan. Pesan kami jangan lupa juga untuk subscribe channelnya, like, dan juga berikan komen yang membangun untuk kita semua. Sampai jumpa, terima kasih semuanya para pendukung acara. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.